mataku, hidungku, mulutku, telingaku, dan seluruh anggota tubuhku sehat. Puji Tuhan, adik-adik di rumah masih dalam keadaan sehat. Nah, sekarang sebelum ibadah kita mulai seperti biasa, kakak harus beritahu adik-adik harus sudah mandi. Pakaiannya harus sudah rapi. Apalagi kakak Devi? Mempersiapkan Alkitab sama persembahannya ya adik-adik. Juga waktu berjalan ibadah nggak ada yang boleh makan, nggak ada yang boleh tidur-tiduran, ya kan kak? Iya dong, supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, Bapa Engkau Sungguh Baik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu
Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Nah, adik-adik di rumah masih tetap bangkit berdiri ya. Kita angkat lagu pujian Aku Berani Tampil Beda. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita atau 10 hukum Taurat, mari kita dengarkan bersama-sama. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskan. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan engkau membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Hukum yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Hukum yang kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku, dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikian dasar titah Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah. Amin. Oke adik-adik di
di rumah masih tetap semangat ya. Kakak undang masih tetap bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian. Mari kita bergembira. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian Anak Bijak. Bijak, bijak, bijak.
Shalom anak-anak Tuhan, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat seluruh penyertaan berkat Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat hari-hari yang lalu, kami bersyukur buat masa depan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan pengertian bagi kami agar kami semakin dimampukan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman pada saat ini tertulis pada 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Begini bunyi natsnya, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian bunyi natsnya. Anak-anak, tema kita untuk minggu ini yaitu kaya pengetahuan. Nah, siapa yang rajin belajar? Siapa yang rajin membaca? Siapa yang rajin bertanya? Ini merupakan kunci bagi kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang kaya akan pengetahuan atau menjadi anak-anak yang pintar dan pandai. Sebab anak-anak Tuhan ditugaskan juga untuk menjadi orang-orang yang mau belajar. Sebab tanpa belajar kita tidak tahu apa-apa. Belajar itu tidak pernah berhenti. Pada masa anak-anak, pada masa remaja, pada masa pemuda-pemudi, pada masa orang tua, kakek nenek, semuanya belajar. Nah, untuk itu kita harus terus belajar. Belajar itu adalah memberikan kita kekayaan pengetahuan. Nah, anak-anak Tuhan sekalian, firman ini mengatakan kepada kita bahwa di dalam Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal, segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Agar menjadi kaya pengetahuan, berarti harus banyak dan rajin belajar. Jangan memilih-milih pelajaran, tapi pelajarilah semua. Jangan pilih-pilih apa yang kita sukai untuk kita pelajari. Tetapi pelajarilah semua, dan semua harus kita sukai. Ketika kita menyukai semua pelajaran, maka kita akan semakin semangat, maka kita akan semakin rajin. Nah, anak-anak Tuhan, dengan kita menyukai pelajaran itu, kita semangat untuk mempelajari pelajaran itu, mempelajari semua pelajaran itu, maka kita juga akan memperoleh kekayaan pengetahuan. Anak-anak Tuhan harus terus rajin dan banyak-banyak belajar. Ayat hafalan untuk minggu ini tertulis pada Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu
dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Jadi, ketika kita menjadi orang-orang yang banyak pengetahuan karena rajin belajar, kita akan menuju kesenangan. Kita akan menuju ketenangan. Kita akan menuju berkat. Kita akan menuju kasih yang daripada Tuhan. Nah, untuk itu, siapa yang rajin belajar, dia akan pintar, dia akan menjadi berkat juga. Siapa yang rajin belajar dan mempelajari banyak hal, maka dia akan memperoleh pengetahuan dengan berbagai hal. Semua kita pasti mau pintar. Semua kita pasti mau jadi anak yang pandai. Dan semua kita pasti mau menjadi orang yang berpengetahuan, menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa. Kiranya anak-anak Tuhan, kuncinya, mari perlahan-lahan belajar, belajar, dan belajar, berdoa, berdoa, dan berdoa, sebab semua berkat kasih yang daripada Tuhan, termasuk ilmu pengetahuan, berasal dari Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwasanya permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan juga takut akan Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan sekalian adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mau belajar dan banyak belajar dan terus mau belajar. Tetapi ingat, ketika sudah pandai, pintar, tetaplah rendah hati. Sebab dengan takut akan Tuhan, kita menjadi anak pintar yang rendah hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Demikianlah anak-anak Tuhan, semakin pintar, semakin rendah hati. Tuhan Allah memberkati anak-anak sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu, dan ajari kuatkan kami untuk menghidupinya. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang terus belajar, rajin belajar, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengetahuan. Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, berkati kami seluruhnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Oke adik-adik di rumah, kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, kita angkat lagu pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku.
di surga, Bapa yang kami kenal oleh karena Putramu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Tuhan, saat ini Tuhan, saya mau berdoa buat keluargaku. Tuhan, aku mohon berkatilah Tuhan, berkati kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku. Berikanlah kami rezeki dan kesehatan, terlebih-lebih dari wabah penyakit yang telah mewabah saat ini Tuhan. Aku juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negaraku, kotaku dan untuk semua masyarakat Indonesia. Berkati dan lindungilah Tuhan. Khusus buat kami anak-anak sekolah minggu HKI Bengkulu, lindungilah kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau yang sempurnakan. Dan kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahannya dipersiapkan. Kita angkat lagu pujian, Bawalah Persembahanmu. Terpujilah Tuhan buat kasih karunia-Nya dan penyertaan-Nya pada minggu ini. Kita boleh beribadah dan mempersembahkan pujian dan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karenanya seluruh rangkaian ibadah kita dan persembahan kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.